komplek-komplek perumahan ya. Di situ ada namanya Dewa Empat Muka. Sebenarnya dia tiga muka sih. Cuma di belakangnya ditambah satu yaitu Sang Buddha. Jadi bedanya itu Kalau Buddha ini Pak, izin, Buddha ini kalau boleh tahu nama Tuhan atau gelar Tuhan Pak? Buddha, Sang Buddha ini nama sembahan atau nama orang yang dikultuskan Pak? Mohon maaf Pak, saya minta maaf benar-benar awam tentang Buddha ya. Jadi saya betul-betul bertanya. nggak apa-apa, santai aja lah Mbak Uni. Oh, bisa bahasa loh. Bisa bahasa Minang, Masya Allah. Tinggal di mana Bapak? Sumatera. Di Minang itu, petang itu di Steba Nanggalo. Oh, di Padang, Teba. Sekarang Kini Jakarta ada Lamor. oh, salam kenal Pak Suwanto. Sampai Jadi Buddha itu nama tokoh atau nama sembahan, Pak? Setahu saya tuh ada yang bilang bahwa Buddha ini, maaf ya, Buddha itu nama orang yang mencapai kultivasi apa istilahnya itu? Pencerahan. Tingkatan tertinggi. Tingkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Juga sakit. Ya gara-gara saya sakit Pak, Ya. Bapak sehat ya. Sekarang saya udah Bapak sehat ya Pak? Iya. Ya Bapak sehat ya, Bapak sehat ya. Sehat ya Pak ya. Iya. Jangan kamu gitu. Iya Bapak sehat Pak. Emang kamu apaan? Bilang saya sakit. Kenal juga enggak? Pak sehat Pak, Bapak sehat walafiat tuh, sehat tuh. Sehat. Pengajaran kamu nggak benar. Tahu kayak gitu caranya. Teman-teman diposting ulang karena ini tapi alhamdulillah nih kayaknya setelah diposting ulang, setelah di like lagi ini muncul lagi nih. Udah. mulai aman lagi nih. Oke, saya lanjut nih. Itu saya hanya ingin kasih tahu Caca bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang kamu bicarakan. Itu aja ya. Oke, dan terima kasih. Lanjut sama Uni dan abang saya ya. Kemana? Pakai pas loh. Pakai pas kok gitu. Aduh.
serba salah. Teman-teman posting ulang, jadikan room Caca ini salah satu room yang ini ya, yang dipakai untuk berdakwah. Caca sendiri juga bisa nge-handle sendiri roomnya supaya room kita semakin banyak ya, room debat lintas agama semakin banyak. Buat teman-teman semua yang support apologet itu bisa dengan posting ulang, kemudian di tap-tap layar dan juga di share-sharekan supaya komalnya bisa bertahan lama dan tidak kena ban. Dan sama-sama teman-teman di bawah yang Islam dijaga typingannya, itu juga mempengaruhi performa dari akun. Oke, terima kasih. Ya, silakan Caca, tuh ada tamu. Bang Gopur tangan Caca dulu di makanan nih. Aku belum momot. Ya, Pak Suwanto. Suwanto, selamat malam Pak Suwanto. Ya, selamat malam Bu Nini. Protestan Katolik Pak Suwanto? Protestan atau Katolik? Sorry, saya Buddha, boleh bergabung atau Boleh, silakan bertanya. Silakan bertanya, Pak. aja. Sorry. Boleh, enggak apa-apa. Karena di sini membuka ruang diskusi dan membuka ruang untuk saudara-saudara kita yang mungkin non muslim untuk bertanya. Silakan Pak. Sebenarnya ingin jadi teman aja sih, teman sebangsa setanah air. Ya, pertama salam kenal dibesarkan aja dulu Caca, biar kita kenalan dulu sama saudara kita Pak Suwanto Theo, karena jarang-jarang kita bisa berkenalan dengan saudara kita Buddha. Pertama perkenalkan dulu Pak Suwanto, saya Caca dan Gofur adalah salah satu di antara para apologet ya, kita panggilnya tuh apologet, dari bahasa Yunani apologia, artinya adalah pembela atau sudah dipakai sama Sokrates bahasa ini dulu waktu Sokrates itu berdebat di pengadilan. Apologia, membela, kalau di Kristen dipakai sebagai istilah membela iman. Nah, kemudian kita pinjam istilah itu yang memang tidak pernah ada di dalam literasi kita, karena kita pakai bahasa Arab. Dalam bahasa Arabnya kita mungkin adalah dai kristolog, tapi kalau dalam bahasa TikToknya kita pakai istilah apologet. Dan di sini Pak, memang kami membuka ruang untuk siapapun saudara kami bertanya jawab dengan kami, atau diskusi boleh dua arah, satu arah juga boleh. Kalau saya lebih tertarik sebenarnya teman-teman saya non muslim itu bertanya saja tentang Islam, dan insya Allah kami menjawab semampu kami. Dan Pak Suwanto Theo, qadarallahnya saya lulusan komunikasi penyiar Islam, mungkin ilmu saya terbatas ya, jadi kalau seandainya ada suatu saat pertanyaan Bapak yang saya tidak mampu jawab, insya Allah saya jadikan PR atau saya serahkan kepada saudara saya yang bisa menjawab. Nah, silakan Pak Suwanto Theo. Saya ingin ditanya dulu Bu Nini, Pak. Maksudnya pengen ditanya gitu? Iya, pengen ditanya dulu biasa. Kalau saya mau bertanya, saya mau pertanyaan umum aja dulu ya, karena kalau spesifik boleh. mungkin. Oke. Yang saya pertanyakan itu di dalam keyakinan orang Buddha itu apa yang substansinya atau fundamentalnya itu apa? Karena jujur ya Pak, saya itu kalaupun belajar teologi, saya hanya sedikit mempelajari Hindu. Saya tidak terlalu mempelajari Buddha, jadi mungkin banyak hal-hal yang saya tidak ketahui. Jadi Bapak coba jelaskan saja dulu ke kita di sini biar kita tahu ya, Buddha ini tuh substansi ajarannya seperti apa. Mungkin kalau bahasa lebih sederhananya, kira-kira apa sih ajaran yang penting dan krusial di dalam agama Buddha? Mungkin seperti itu kali Bapak bisa jelasin ke kita. Agama Buddha itu pada dasarnya mengajarkan tentang kesadaran diri. Kesadaran diri yang tidak melekat kepada sesuatu. Nah, jadi dia lebih ke arah mandiri ya, mandiri untuk sadar diri. Terus dengan kesadaran kita diri, kita mampu menciptakan yang namanya kebijaksanaan, biasanya sih gitu ya. Apa perbedaan agama Buddha dengan Hindu Pak? Kalau boleh saya tahu, mungkin ada 3 perbedaan atau apa? Mungkin sedikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu, biar kita bisa. Ya, perbedaan Hindu dengan Buddha ya.
di Hindu itu ada yang Hindu kan dia lebih ke arah Trimurti ya. Trimurti itu artinya ada tiga dewa yang diagungkan, yaitu Brahma, Shiva, dan Wisnu ya. Jadi pada awalnya itu tiga bentuk ini, di belakangnya masih kurang satu. Dia satu itu ditambahkan oleh Sang Buddha jadi 4 gitu. Jadi di Chinese itu ada yang mengagungkan yang namanya Dewa 4 muka gitu. Dewa 4 muka yang biasa taruhnya di persimpangan jalan. Itu lebih arahnya ke Thailand sih ya. Cuman di Indonesia ada juga di setiap persimpangan jalan, apa komplek-komplek perumahan ya. Di situ ada namanya Dewa 4 muka. Sebenarnya dia tiga muka sih. Cuman di belakangnya ditambah satu, yaitu Sang Buddha. Jadi bedanya itu Kalau Buddha ini Pak, izin, Buddha ini kalau boleh tahu nama Tuhan atau gelar Tuhan Pak? Buddha, Sang Buddha ini nama sembahan atau nama orang yang dikultuskan Pak? Mohon maaf Pak, saya minta maaf benar-benar awam tentang Buddha ya. Jadi saya betul-betul bertanya. nggak apa-apa, santai aja lah Mbak Uni. Oh, bisa Nama bahasa Allah. bisa bahasa Minang, Masya Allah. Tinggal di mana Bapak? Sumatera. Di Minang itu, Patang itu di Steba Nanggalo. Oh, di Padang, Teba. Sekarang Kini Jakarta ada Lamor. oh, salam kenal Pak Suwanto. Sampai Jadi ada. Jadi Buddha itu nama tokoh atau nama sembahan, Pak? Setahu saya itu ada yang bilang bahwa Buddha ini, maaf ya, Buddha itu nama orang yang mencapai kultivasi apa istilahnya itu? Pencerahan. Tingkatan tertinggi, tingkatan kesadaran tertinggi, sehingga kemudian dia jadi interpretasi Tuhan. Apakah Iya. betul seperti itu atau gimana? Iya, kira-kira begitu. Jadi kalau Buddha itu, dia itu adalah untuk menghindari atau untuk membuat suatu kebijakan supaya terhindar dari tempat pembiba lahir. Setiap manusia pasti mengalami yang namanya lahir, tua, penyakit, mati. Ya, nanti lahir, nanti tua, nanti penyakit, nanti mati. Pasti empat ini aja yang dihadapi. Jadi Sang Buddha itu dia udah mencari jalan supaya untuk menghindari 4 pembiba ini, kita harus bagaimana? Kira-kira begitu. Dan di agama Buddha ada reinkarnasi juga. Betul, itu nama reinkarnasi ya. Nah, dan sembahannya namanya siapa? Yang disembah itu ke siapa? Siddhartha Gautama sebenarnya bukan kepala tokohnya yang disambut, tapi lebih ke ajarannya. Jadi kan ada yang kalau di Kristen atau di Muslim kan ada yang namanya dilarang untuk sembahyang berhala gitu ya. Jadi sebenarnya kami itu bukan sembahyang berhala sih sebenarnya. Cuma kalau dilihat memang sembahyang berhala. Jadi orang mungkin karena tidak mau terlalu jelas, jadi ya sembahyang berhala udah patung aja, udah pusing kan. Kalau kita jelaskan sampai ayam tumbuh gigi juga dia bakal jelas gitu. Kira-kira gitu. Iya. Kalau kita Pak, kami di Islam itu ada istilahnya lakum dinukum waliyadin. Itu maksudnya gini Pak. Iya, lakum dinukum waliyadin ya. Agamamu ya. Ya, sebenarnya kalau Bapak lihat kerasnya diskusi antara Islam dan Kristen itu alasan terjadinya itu ada, yaitu adanya saling serang gitu. Sebenarnya kalau kita mau eksplorasi, kita mau memahami agama orang lain, memang secara etis moderasi beragama ya, seperti kita mengeksplor pemahaman orang lain, kemudian mengajukan pertanyaan yang esensi, kemudian saling menghargai, itu hal yang bagus. Cuman kalau saya sebagai seorang yang disebut sebagai apologet itu sebenarnya lebih tertarik tuh menjelaskan Islam kepada orang yang belum berkeyakinan Islam. Tapi karena Bapak memang tadi menawarkan diri untuk bertanya, qadarullah-nya saya memang belum terlalu banyak tahu tentang Buddha. Jadi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak saya kalau saya tuh melihat agama Buddha sendiri. Satu, saya ingin tahu sembahannya siapa, bagaimana, apakah disembah atau dipuja begitu saja seperti kami kepada Nabi Muhammad hanya ditauladani, atau apakah masuk ke ranah sembahan, kemudian apakah punya kitab suci sendiri. Ini memang menjadi pertanyaan Pak. Nah terus, dan yang paling mendasar, kenapa Bapak mau masuk di room dialektika lintas iman? Nggak khawatir nanti bakalan ada? Tadi saya juga ditolak sama Bang Juma. Saya mau masuk ke Bang Juma, saya tanya,
Halo Bang Juma, salam kenal. Saya Buddha. Apakah boleh izin naik ke roomnya atau roomnya Bang Juma itu khusus untuk Muslim? Is okay aja. Tapi dia bilang nggak usah, saya nggak nanya. Tahu nggak kenapa kami para apolog itu jarang berdialog dengan Buddha dan Hindu? Karena teman-teman Hindu dan Buddha itu tidak melakukan penyerangan terhadap agama Islam. Nah di sini lah mungkin saya lebih sejuk kali ya daripada ketemu Kristen terus ya. Ya, jadi memang agak berbeda. Karena kenapa kami berdebat dan berdialektika dengan teman-teman Kristen? Karena memang di antara agama-agama di Indonesia ini yang irisannya itu agak ini dengan Islam itu kan Kristen. Dan kalau Bapak lihat banyak sekali saudara-saudara kita Kristen itu melakukan serangan-serangan argumentasi kepada kita, serangan secara verbal kepada agama kita. Dan yang banyak membuat penghinaan-penghinaan terhadap agama kita pun juga dari kalangan saudara kita Kristen. Mungkin itu yang membuat adanya debat ini. Makanya Bang Zuma mungkin beliau tidak mau berdialektika Ya, dengan teman-teman. tidak apa-apa, is okay. Kalau saya terbuka Pak, karena saya memang rasa ingin tahu saya tuh banyak. Contoh saya ingin tahu misalnya kitab sucinya orang Buddha itu apa? Silakan Bapak. Mungkin biar umat Islam juga sedikit belajar tentang Buddha nih. Baik. Kitab suci agama Buddha itu adalah Tripitaka. Tripitaka itu satu kata kebijaksanaan. Dia itu satu buku itu mencakup ya ruangan berapa ini? Ya mungkin 3 meter kali 3 meter kali ya. Jadi dengan satu kata kebijaksanaan dia jabarkan dengan satu ruangan buku begitu banyak. 3 kali 3 ruangan buku. Sebanyak itu hanya dengan satu kata kebijaksanaan. Nah, saya sendiri juga kewalahan Buddha ini memang kadang sangat sulit ya. Cuman saya Apa lebih punya nabi seperti kami gitu Pak? Punya nabi nggak? kami nggak ada istilah nabi. Di Buddha nggak ada istilah nabi. Apa istilahnya kalau orang yang diikuti atau gurunya itu? Mungkin maha guru kali ya. Maha guru. Jadi kita kalau belajarnya itu ya kita pedomannya itu ya ajarannya apa yang diajarkan, bukan kepada sosok dia udah mati itu bangkit sekarang. Caranya. Bukan. Lebih prioritasnya ke ajaran. Ada istilah karma juga ya, karma. Oh iya, karena di Buddha itu dia itu mengenal karma bukan dosa, karena dia bukan agama dakwah. Kalau agama dakwah itu baru dia pakai dosa. Di mana kepercayaan itu kalau misalnya ada dosa itu dia pasti ada yang namanya Tuhan Sang Pencipta segala gitu ya. Jadi baru dia kaitkannya kepada dosa. Tetapi kalau agama Buddha tidak ada bicara dosa, bicara karma baik dan karma buruk. Semua sama aja, dosa baik, dosa baik yang baik aja gitu. Jadi di Buddha itu memang nggak ada dosa. Nah, kalau Bapak sendiri nih, bagaimana Bapak terkait tentang dialog lintas iman antara Islam dan Kristen? Mungkin Bapak udah nonton, Iya, dialog mungkin belakangan ini saya sering nonton, mungkin karena saking mungkin tidak begitu sibuk ya, jadi YouTube. Jadi ya sampai belajar aja gitu. Karena dari kecil kan kita hidup ini udah bertetangga dengan umat Muslim ya, kebanyakan gitu. Jadi ya biar bagaimanapun ya cinta semua lah gitu ya. Kita tinggal di Indonesia ya, makan di Indonesia, semua di Indonesia. Jadi mau nggak mau mungkin karena kita minoritas mungkin kita diwajibkan untuk mempelajari yang mayoritas kali ya gitu ya. Begitu. Karena saya kalau bisnis juga banyak hubungannya dengan bisnis saya juga banyak hubungan dengan orang Muslim, dengan orang Kristen juga ada banyak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kalau suatu saat kita ada moderasi beragama atau acara ini, kita boleh ngundang Pak Suwanto ya. Dari saudara kita. Boleh saja. Karena saya juga pengen cari tahu ya, namanya juga pengetahuan ya. Kalau Bapak ingin tanya-tanya Islam boleh. Kalau saya bersedia sekali. Dari agama manapun tanya Islam, saya insya Allah itu yang saya coba hadir itu untuk menjawab terkait Islam. Gitu. Mungkin pertanyaan mungkin Itu dua saja ya. mungkin. Mungkin Bang ini kan tadi bertanya dua kan, aku mau tanya dua lah. itu gini.
di dalam Islam itu kan sering ribut antara sesama Islam ya. Mungkin dia ributnya itu di bagian pentafsiran ya. Jadi karena hadis-hadis ada pun hadis-hadis yang cetar berbahana itu mungkin seperti ya, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, Sunan Abu Daud ya, Sunan Tirmizi, Sunan Nahazi ya, dan Darimi ya, Ibnu Majah, Mutawatir ya, itu banyak sekali itu hadis-hadis seperti itu ya. Dan itu penafsirannya masing-masing itu kadang bisa berbeda ya. Dan itu mungkin sering terjadi perdebatan antar sesama muslim sendiri ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala dia tidak membuatkan satu kalimat atau satu perkataan yang tidak usah pakai tafsir lagi gitu loh. Jadi gak usah ribut antar sesama muslim, kadang bingung juga. Saya jawab, sebenarnya sudah ada, Pak. Ada ayat Muhammad, yaitu berupa kalam ilahi yang ada di Quran yang menjadi pokok ajaran Islam. Tanpa ditafsir pun orang yang mengerti bahasa dari yang disampaikan, baik diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Indonesia, tanpa perlu menggunakan tafsiran yang luas pun orang bisa paham, itu ada. Dan itu adalah untuk ayat-ayat yang penting dan memang wajib mudah untuk dipahami. Contoh, kata-kata dalam Quran, Kul huwallahu ahad. Kalau ditranslitkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, katakanlah bahwa Allah itu tunggal, esa. Maka mau diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, selagi dia mengerti bahasa dengan baik dan benar, tanpa perlu penafsiran yang sangat dalam, orang mengerti maksudnya. Dan makanya tidak pernah ada perdebatan di kalangan internal Islam itu terkait tentang berapa Tuhan, sebagaimana ada perdebatan itu di agama lain. Yang pertama itu. Yang kedua, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa kami umat Islam itu tidak pernah berdebat apakah Tuhan kami itu bagaimananya, itu tidak pernah berdebat bahwa apakah dia itu butuh atau tidak butuh, karena penegasannya jelas. Allah tempat bergantung, tidak beranak, tidak diperanakkan. Maka Allah sudah katakan dalam Al-Quran surah Ali Imran bahwa Allah turunkan memang Allah berkehendak menurunkan dua jenis macam syurah di dalam Quran. Yang Bapak sebutkan tadi itu hadis. Hadis itu, saya akan sampaikan, hadis itu adalah sumber kedua. Dan saya sampaikan yang saya bacain, yang saya maksud ini Quran, sumber utama, yang merupakan kalam ilahi, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang terjaga sampai detik ini, dijaga dengan berupa hafalan. Yang ayat Muhammadnya contoh, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Kemudian bagaimana cara salatnya? Maka Rasulullah yang mencontohkannya, dan cara mencontoh salat itulah yang disebut dengan hadis. Jadi Al-Quran itu perkataan Allah, apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan sebagai perintah, larangan, aturan, informasi yang krusial untuk iman kami. Seperti pemberitahuan bahwa sebelum Quran ada Torah, Zabur, Injil. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Ibrahim, Musa, dan juga Nabi Isa. Kemudian cerita-cerita hikmah yang Allah perintahkan kepada kami untuk kami ketahui. Kemudian larangan, seperti larangan, perintah memakan makanan thayyib lagi halal. Semua itu tanpa penafsiran luas pun, Pak. Asal kita berakal, kita ngerti. Tanpa perlu kita penafsiran luas pun, ya Muhammad ini kita paham. Dan tidak pernah ada umat Islam bertengkar tentang hal itu. Mohon maaf ya kalau Bapak lihat ya, contoh seperti Konsili Nikea 325. Itu kan bertentangan antara Arius dan Athanasius tentang siapa Yesus. Kami tidak pernah bertentangan apakah Nabi Muhammad ini setara Allah, apakah dia itu adalah ini dan itu. Tidak ada. Dia ada Rasul, dan Allah adalah Tuhan. Al-Quran adalah kalam ilahi. Tidak ada sama sekali kami itu bertentangan tentang hal-hal yang penting. Tapi yang Bapak maksud itu adalah perbedaan ulama itu bukan terkait tentang Quran, Pak, tapi tentang konsepsi mereka. Konsepsi mereka, pandangan mereka terhadap Quran dan hadis. Contoh
ketika Allah berfirman, Allah istiwa alal arash. Kata istiwa itu bukan kata yang bisa dipakai di mana-mana untuk makhluk. Karena kata itu diperuntukkan untuk Allah, karena hanya Allah lah yang istiwa. Makanya tidak ada istilah itu dipakai kepada saya, Rifa istiwa. Enggak. Karena istilah itu istilah untuk Allah. Sakamisli syai'un, dan Allah tidak setara dengan apapun, maka istilah yang dipakai kepada Allah adalah istilah yang kami mengerti yang hanya untuk Allah. Maka biasanya ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Apa maksud istiwa? Ada 3 metode, Pak. Pertama, ada ulama yang mereka harus mentakwilnya, memindahkan makna istiwa kepada makna yang pantas. Contoh, bersemayam. Oh, istiwa itu kurang lebih sama seperti bersemayam, bukan duduk di kursi ya. Karena kalau sudah masuk ke ranah duduk di kursi, itu nanti antropomorfisme atau mujasimah, menyamakan Tuhan dengan makhluk, dan itu sudah tidak boleh. Nah, ada ulama yang dia tidak mau mentakwil, dia maunya tauhid ya. Mentauhid maksudnya apa? Dia tidak mau mengganti kata istiwa. Allah istiwa alal arsy. Ya sudah, Allah istiwa. Apa maknanya? Hanya Allah yang tahu. Karena memang dikatakan sama Allah untuk ayat-ayat mutasyabihat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Apapun takwil dari para ulama, yang tahu hanya Allah. Karena yang tahu bagaimana istiwanya Allah hanya Allah. Karena kami belum diperlihatkan, belum diceritakan. Nah, ada ulama yang kemudian mencoba untuk mentafsirnya, ya, dan itu yang menjadi perbedaan konsepsi. Dan saya tidak pernah mendengarkan ulama baku hantam sampai hampir bunuh gara-gara Quran, tidak. Tapi mereka biasanya bertengkar gara-gara memilih pemimpin. Contoh, antara Syiah dan Sunni. Syiah, mereka memilih ulama seperti yang mereka mau. Mereka ingin ulama itu jalurnya dari 14 imam. Mereka tidak mau terima Muawiyah misalnya. Mereka nggak mau terima Ibnu Taimiyah misalnya. Jadi bukan karena bagaimana Al-Quran yang Muhammad itu dipahami, bukan. Jarang, Pak, kalau saya dengarkan. Bahkan ada namanya istilah Batsul Masail. Itu namanya mencarikan kias atau perumpamaan hukum di Islam, apa yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Contoh, nanti bagaimanakah hukum menikah lewat video call? Apakah sah atau tidak? Ulama berkumpul dalam Batsul Masail, mencarikan dalilnya mana yang seharusnya bisa dilakukan. Jadi seperti itu biasanya, Pak. Dan itu biasanya kalau mereka baku hantam, yaitu mempertahankan kebenaran menurut perspektif mereka. Kembali lagi, kami diperintahkan tawakuf daripada kami bertengkar sesama. Lebih baik berdiam diri. Dan kalau kita lihat seperti yang terjadi, ulama ada yang bertengkar. Kalau kita lihat sejarah Islam, Pak, pertengkaran itu melulu ada pengaruh dari politik dan kaum munafik. Contoh, perang yang terjadi di Islam, perang saudara yang ada di Islam. Itu kemunculan kaum Khawarij, kemunculan kaum Syiah, kemunculan kaum-kaum yang tidak mau berbaiat kepada satu khalifah, hanya mau kepada khalifah lain. Biasanya seperti itu, Pak. Makanya orang seperti saya ini orang yang paling beruntung, Pak. Kenapa? Saya tidak menilai seseorang itu dari background organisasi dan klaimnya. Saya menilai dari apakah yang dia ucapkan itu sejalan dengan Quran dan hadis. Kalau tidak, saya menolak, tak perlu saya dengarkan. Contoh, saya ini kalau dalam kategori boleh dikatakan Islam Sunni. Saya pandangan tauhidnya lebih cenderung kepada Imam Asy'ari, yang hampir sama dengan Imam Maturidi, walaupun mungkin ada perbedaan sedikit, ya. Dan saya tidak menghinakan Ibnu Taimiyah. Ada ilmu yang bisa saya ambil dari pandangan Ibnu Taimiyah. Maka orang seperti saya ini orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena saya apabila mendengarkan pandangan dari ulama, saya melihat ucapannya sejalan dengan Quran atau dengan hadis enggak. Nah, perkara yang Bapak bilang tadi hadis, saya masuk. Sekarang kita masuk ke hadis nih. Ini yang Bapak tanya tadi. Hadis
Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kitab Abu Daud, kitab Abu Daud, itu mereka tidak bertengkar, Pak. Mereka adalah ahli hadis yang membukukan hadis dari perawi hadis. Bukan mereka yang bertengkar, itu mereka nggak ada bertengkar itu. Mereka penulis hadis. Mereka mengumpulkan riwayat-riwayat tentang ajaran sunnah Rasulullah SAW. Mereka kemudian tuliskan dalam kitab mereka dengan parameter ilmu yang ketat. Contoh yang paling ketat itu dan hadis yang paling sering kami ambil itu Sahih Bukhari. Kenapa? Karena beliau yang paling masyhur, walaupun yang lain pun masyhur. Bukan berarti yang lain tidak masyhur, tapi selain muridnya ribuan, gurunya pun ribuan. Artinya, beliau ini diikat dengan orang yang menjadi murid, diikat dengan orang yang menjadi guru. Nggak bisa sembarangan beliau ini. Karena kalau beliau sembarangan, pasti disentil. Kalau nggak gurunya yang nyentil, kalau nggak muridnya yang nyentil. Ini Islam tuh begitu, Pak. Jadi gini, Pak. Saya kasih analogi lah. Saya ini, seandainya saya masuk di dalam akademisi saya, akademik di dunia akademik Islam, itu saya ambil jurusan ahli hadis. Maka saya berusaha mencari riwayat hadis kemana-mana seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Maka nanti orang yang memverifikasi pernyataan saya adalah orang yang juga ahli hadis lainnya. Apakah saya mengambil dari orang yang betul terpercaya? Apakah saya ini sudah belajar dulu? Apakah saya kompeten? Apakah saya ini pernah berdusta? Saya pernah ngebohongin orang nggak? Pernah bicara-bicara kotor nggak? Seperti itu, komplit dan ketatnya Pak pengambilan informasi. Dan tidak ada yang bertengkar. Hanya mungkin maksud Bapak ada dari kalangan Syiah. Oh, saya tidak percaya hadis yang dibawakan Abu Hurairah. Itu hak mereka, nggak ada urusannya dengan hadisnya. Mereka yang tidak menerima hadis itu. Contoh-contoh saya kasih lah. Rasulullah dituduh, Rasulullah itu tidak mungkin kena sihir karena dia Rasul, kan gitu. Orang Syiah bilang itu periwayat hadisnya itu kurang ajar karena merendahkan Rasulullah. Masa Rasulullah kena sihir? Pandangan mereka. Tapi ulama yang berilmu tahu betul bahwa kalau Rasulullah disihir bukan berarti Rasulullah dihina. Kenapa? Para nabi itu kan memang begitu. Dilempar nggak luka misalkannya, dibakar nggak terbakar, dilempar ke perut ikan nggak mati, ditombak nggak mempan, diperangi nggak mati-mati, disiram air panas nggak berasa. Itu esensi nabi kan. Bukan berarti mereka itu nggak bisa tersentuh sama sekali. Rasulullah saja dilempar batu pernah berdarah kok. Rasulullah waktu berperang juga pernah berdarah kok. Karena beliau adalah manusia bukan Tuhan. Jadi artinya orang-orang yang menilai ini dan itu perspektif dia. Tapi saya sebagai pembelajar mengambil informasi yang paling banyak diterima oleh kalangan akademisi kami, atau istilahnya yang jumhur, yang mayoritas. Karena Rasulullah pernah bilang umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Biasanya di dalam Islam yang sesat itu sebagian kecil. Tetapi Begitu. kalau ditulis di dalam Al-Quran gimana menjelaskannya, Unirifah? Apa maksudnya gimana? Hadis itu bukan Quran, Pak. Hadis itu gini, Pak. Seperti tadi Mbak Unirifah tadi ada menyebutkan bahwa Nabi Muhammad kan ada kena sihir. Tetapi kalau itu kan tercatat di dalam Al-Quran. Jadi gimana itu menjelaskannya dong? Tidak pernah tercatat di dalam Al-Quran, Pak. Itu di dalam hadis. Hadis ya. Pisahkan Pak hadis dengan Quran ya. Iya, paham. Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah, apa yang Allah kehendaki untuk diberitakan kepada hambanya, yang kemudian didiktekan kepada Nabi Muhammad. Maka yang menjelaskan maksudnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai orang yang membawa kabar itu, dia juga yang menjadi guru dan menjelaskan maknanya. Karena nggak mungkin Pak, Bapak nggak usah kita pakai firman ilahi deh. Bapak kalau pergi masuk ke kampus biologi aja, apakah semua mahasiswa kalau gurunya ngajar biologi semua paham? Enggak Pak, tergantung background
dan kognitif orangnya, Pak. Kalau kognitifnya bagus, makanannya sehat, fasilitas di rumahnya komplit, dia lebih cepat nangkap karena udah terbiasa belajar. Kebayang nggak Pak kalau ini anak orang miskin, pagi dia udah kerja, misalnya malam dia begadang lagi nemenin mamanya, ternyata kapasitas memori dia nggak cukup nampung, maka nggak mungkin satu orang, 5 orang kalau kita kasih tahu sesuatu tuh sama kognitif pemahamannya. Makanya ada penilaian IQ kan Pak. Ya. Nah, jadi ketika Quran diturunkan, maka itulah kenapa ditafsir supaya pemahamannya merata semua. Bukan hanya orang cerdas saja yang tahu. Para alim ulama ngerti, Pak. Orang berilmu, dia tanpa ditafsirkan pun dia paham maksudnya. Tapi orang-orang yang tidak berilmu, yang maaf, dia tidak pernah belajar, dia yang butuh penafsiran. Itulah kenapa Al-Quran harus ditafsir. Kenapa? Supaya pemahamannya itu sama, universal. Nah, hadis itu Pak, hadis itu sendiri terkadang adalah tafsiran dari Quran, penjelasan dari Quran. Hadis sendiri terkadang adalah ajaran Nabi Muhammad sendiri, menegaskan ajaran. Jadi inilah kenapa pentingnya ada tafsir. Kami nggak boleh sembarangan orang tafsir Quran, Pak. Harus ada yang nafsir ini, paling enggak dia harus menguasai 13 cabang ilmu, Pak. Kenapa? Dia yang ngerti. Dia yang bisa oh, kalau artinya Bismillahirrahmanirrahim. Orang biasa akan menangkap dengan nama Allah. Itu kalau orang biasa nangkapnya gitu. Oh, maksudnya adalah kita ngapa-ngapain pakai nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Tapi Bapak tahu nggak orang yang mendalam, orang-orang tasawuf, mereka jangankan menyebutkan Bismillah, mereka bi aja, dari kata bi itu aja, itu dalam Pak pemaknaannya. Jadi nggak sama. Pak Budi, Pak, maksudnya tadi yang tasawuf itu ada 4 ya, ilmu tasawuf ya, itu ya, yang ada hakikat, marifat, syariat, ilahi itu ya. Kalau kita bicara tasawuf itu, sebenarnya saya bukan orang yang tertarik untuk membahas itu karena itu menurut saya adalah hadiah dari Allah. Maksudnya, sorry Bang Uni, sorry. Maksudnya tadi Bang Uni bahas ada bicara tentang tasawuf ini, maksudnya tasawuf yang ini ya, maksudnya ilmu itu kan? Ya, dalam dunia keilmuan tasawuf itu ada orang-orang yang memahami Quran itu lebih luas pemahamannya gitu, mendalam, bukan secara sorry. Saya dulu pernah mungkin saya dulu ada teman Pak Haji ya, kan customer saya yang, jadi dia ada satu buku yang kayak bentuk piramida gini, Bu ini. Jadi piramida gini itu dibagi 5. Itu adalah Islam syariat, kemudian tarekoh, marifat, hakikat, ilahi, ilahi. Jadi yang syariat yang di bawah ini itu sekitar 62% itu adalah masih mengandung keduniawian ya, maksudnya pengen makan daging, terus berbuat dosa banyak, mungkin Islam syariat di sana ya. Terus di sana kan juga ada dari 5 rukun Islam ya di syariat ya. Jadi maksud saya gini, itu jenjang ilmunya itu sampai tingkat paling tinggi itu ada ilahi, itu katanya itu cuma 5%. 5% itu cuman yang 5% itu adalah para kiai yang bisa kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar itu? Gak ada, Pak. Para nabi adalah orang tertinggi. Kalau istilah kultivasi itu ada, para nabi lah orang-orang yang terpilih, yang memiliki, kalau kita bicara kontak dengan Allah itu para al-anbiya lah, para nabi lah ya. Jadi para nabi lah yang manusia-manusia terpilih yang keimanannya, keyakinannya atau amalannya dan akhlaknya adalah yang dijadikan suri tauladan dan dipilih. Di bawahnya itulah orang-orang yang digembleng oleh para nabi, para sahabat, alim ulama, orang-orang berilmu. Dan kalau kita bicara tentang tasawuf, Pak, itu sebetulnya adalah apa ya? Bukan hal yang esensi diajarkan nabi saya, karena nabi saya itu mengajarkan untuk aslam. Nanti tasawuf itu akan tercapai sendiri kalau orang itu menjalankan saja apa yang Allah perintahkan, maka akan sampai sendiri gitu. Ada orang yang berusaha untuk mencapai ke sana dengan caranya, ya silahkan. Tetapi kalau saya pribadi, Pak, saya lebih mau sami'na wa ta'na dengan nabi saya.
Karena Nabi saya, apa yang beliau ajarkan itulah yang harus menjadi pegangan. Jadi perintah beliau, anjuran beliau. Jadi ada tahapannya itu adalah pertama kewajiban dulu, Pak. Nggak usah bicara banyak cerita lah tentang kultivasi, tentang tasawuf. Kalau kewajiban aja nggak dilakuin, Pak. Ini dulu nih, ini pondasi nih. Pondasi itu adalah kewajiban, itu yang disebut dengan rukun Islam dan rukun iman tadi. Kalau ini sudah aman, Pak ya, baru Pak, saya sembari menjalankan kewajiban ini baru menjalankan sunnah, Pak. Sunnah ini apa? Anjuran pun ada tingkatannya, Pak. Ada anjuran itu yang lebih tinggi kualitasnya. Contoh, saya daripada misalkannya saya tahlilan, misalkannya saya lebih memilih sering sholat tahajud atau sholat duha. Itu boleh, Pak. Itu boleh, itu pilihan untuk menambahkan kualitas amalan sebenarnya. Itu silakan dipilih. Sunnah adalah anjuran, tidak dikerjakan, kalau tidak dikerjakan rugi, dikerjakan berpahala. Itu. Tapi kalau kewajiban, ya, wa aqimus sholata wa atuz zakah, haji bila mampu, saum pada bulan Ramadan, mengucapkan kalimat syahadat atau melaksanakan apa yang memang menjadi kewajiban, maka itu kalau tidak dilakukan maka tidak terikatlah akidah itu. Makanya akidah itu dari kata mengikat kuat, maka kewajiban dulu prioritasnya gitu loh. Jadi kalau untuk amalan kami nggak perlu banyak berkoar-koar gitu. Amalan itu urusan saya dan Allah gitu. Yang penting saya jalankan apa yang menjadi kewajiban ditambah dengan apa yang menjadi anjuran, yaitu sunnah. Nah, kak saya itu sangat-sangat tidak tertarik membahas tentang kualitas iman orang lain dan kualitas iman sendiri, karena bagi saya itu tidak perlu disampaikan. Yang perlu kita sampaikan di sini bagi saya pribadi adalah bagaimana kami memberitahukan metodologi memahami agama kami, aspek-aspek ilmu di dalamnya, dan bagaimana kami memberikan paham kepada umat non-muslim cara memahami Islam kami ini seperti apa. Itu yang menjadi ini saya gitu loh, tupoksi saya gitu, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang menunggu teman-teman non-muslim itu justru nanya tentang bagaimana cara memahami ini, bagaimana cara memahami itu dengan bahasa yang sangat-sangat mudah dipahami gitu loh. Dan itu pun tidak lari dari konteks dari paham-paham ulama kami yang sudah ada. Wallahu a'lam bishawab gitu. Luar biasa penjelasannya. Menguasai banget ya, Bang Niripa ya. Belum. Kalau ilmu itu, Pak, ilmu Islam itu sangat luas. Semakin digali semakin dalam, semakin diselami semakin jauh, semakin dikejar semakin luas sekali. Ilmu Islam itu sangat luas. Justru semakin kita belajar, kita merasa bahwa kita semakin kosong gitu loh, semakin gak ada apa-apanya. Contoh, di awali hanya membaca. Saya dulu hanya membaca saja. Saya cuma tahu Bismillahirrahmanirrahim ucapkan. Tapi kemudian saya pelajari nahwu sorofnya, kemudian kita pelajari makna terkandung di dalamnya. Semakin bergetar ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu, karena bukan hanya sekedar ucapan ternyata. Nah, jadi kalau kita bicara agama, Pak, Islam itu ada tahapan-tahapan. Kami dari kecil itu diajarkan untuk pengenalan dulu bahasa Quran, dimudahkan untuk melafazkan Quran, karena ternyata hikmahnya adalah ketika nanti kami sudah dewasa, kami bisa membedakan mana orang yang betul-betul Islam, mana yang bukan. Itu akan terdengar dari lafaz Qurannya gitu loh. Betul-betul orang kalau sudah tidak disondingkan dari kecil lafaz Quran, Pak, dia tidak akan pernah bisa melafazkan Quran dengan baik dan benar. Itu agak sedikit ini ya, kalau di Islam itu begitu. Makanya kami mudah menganalisis mana orang Islam yang betulan, mana orang yang tipu-tipu. Bahkan ketika dia adalah Islam asli, kemudian lafaz Qurannya itu bermasalah, biasanya itu dia akan malu untuk mengungkapin ke publik gitu. Makanya nanti menjadi tamparan keras buat dia supaya dia belajar lagi. Karena gini, Pak, membaca Quran saja, Pak ya, saya saja di usia yang ke-35, sekarang kan 39, 4 tahun lalu, itu masih banyak makharijul huruf saya yang bermasalah. Bayangkan, Pak, padahal saya sudah menghafalkan Quran. Jadi artinya begitu sangat ketat sekali Quran ini dijaga oleh Allah dengan metodologi dan penjagaan supaya tidak gampang-gampangnya orang merubah ayat Allah itu. Makanya Allah challenge kan di Quran,
Kalau ini bukan dari Tuhan, ya buktikan bahwa ini bisa ditiru. Maka sampai detik ini Al-Quran adalah kitab suci satu-satunya di dunia ini, boleh saya katakan begitu, boleh saya klaim ya dengan fakta begitu, yang dihafalkan. Satu-satunya kitab suci yang dihafalkan dan tidak pernah distorsi sejak dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Gofur Munaik deh. Ya. Unirifa, bagaimana dengan orang yang tidak melafaz atau kokolanya, tajwidnya tidak begitu bagus, tetapi dia menjalankan apa yang diperintahkan agamanya, ketimbang orang yang misalnya jago tentang melafazkan bahasa Arab, tetapi tingkah lakunya agak beda. Bagaimana ini menurut Bang Uni? Bukan menurut saya, tapi menurut hadis Rasulullah. Setiap amalan itu diikat dengan niat, Pak. Niatnya apa? Bahkan, Pak, di dalam Islam, kalau ada orang yang menghafalkan Quran dan dia nggak berguna bagi dia Quran hafalannya, itu dia orang pertama yang dicampakkan ke neraka jahanam, Pak. Karena dia memperlihatkan dirinya seorang. Kalau dia hanya menghafalkan Quran bukan untuk memahami dan untuk menjadi pengajar Quran dan untuk bermanfaat, tapi dia mempelajari Quran hanya untuk terlihat bisa baca Quran dan terlihat hebat. Bapak, dalam Quran itu ada sebuah ayat Quran ya, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah mereka yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya, ternyata mereka itu ria. Maksudnya apa? Perintah wajib saja, yaitu sholat, Pak, kalau dikerjakan niatnya bukan karena Allah tapi ingin terlihat sholat, celaka orang itu, Pak. Jadi Islam itu, Pak, bukan amalanmu yang menyelamatkan, tapi ridho Allah. Dan ridho Allah itu hadir dikarenakan niat di dada saya. Contoh, saya terbata-bata baca Quran, tapi niat saya ingin menguasai Quran. Justru karena keterbataan saya itulah biasanya bisa pahala saya lebih banyak daripada orang yang lancar membaca Quran. Kesulitan saya berjuang untuk memahami Al-Quran itulah yang menjadi nilai plus bagi saya. Karena ada orang yang lancar baca Quran, dia hanya ingin memperdengarkan Quran biar dia dianggap fasih baca Quran. Niatnya itulah yang akan mencampakkan dia ke dalam neraka jahanam. Makanya di dalam Islam itu innama a'malu bin niat. Apapun amalan manusia itu, maka yang dinilai oleh Allah adalah niatnya. Saya berbohong sama Bapak, bisa masuk surga karena niat saya berbohong untuk menyatukan Bapak dengan istri Bapak. Saya lihat Bapak bertengkar sama istri, Bapak ngambek udah 3 hari nggak teguran, ada niat mau bercerai. Saya teman Bapak, saya beli coklat, saya bilang sama istri Bapak, Cece, ini Koko yang beli. Wah, si Cece senang, akhirnya dia baikan sama Bapak. Rumah tangga kalian bersatu lagi. Niat saya ingin menyatukan Bapak, tapi saya berbohong. Berbohong itu perbuatan yang tidak baik. Tapi ketika saya niatkan itu untuk menyatukan rumah tangga Bapak, saya justru dapat pahala. Terus saya bersedekah 1 miliar. Saya bersedekah 1 miliar, saya bagi-bagikan 1 kampung. Ternyata saya justru masuk neraka. Kenapa? Niat saya bukan karena saya cinta kepada Allah, tapi niat saya biar terlihat direkam orang saya hebat, saya ahli sedekah. Maka niat saya itu yang dinilai oleh Allah. Itulah keadilan agama Islam, menilai karena surga itu bukan karena uangmu. Kalaulah hanya karena jumlah sedekahmu kau masuk surga, tentu orang kaya lebih berhak masuk surga. Tapi kenapa justru orang miskin lebih dulu masuk surga? Karena niatnya. Jadi keadilan itu merata. Jangan kau merasa kaya lalu kau bisa beli surga. Tidak, surga nggak bisa kau beli, karena surga itu pilihanmu. Makanya Rasulullah bilang, kullu umatin yadkhulul jannah illa man abaa. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Jadi surga itu pilihan. Ada orang yang terlihat bersedekah, terlihat baik. Dan ingat Pak, terlihat baik itu belum tentu baik. Ya, terlihat baik belum tentu baik. Saya terlihat fasih baca Quran, belum tentu amalannya sesoleh itu. Yang tahu amalan saya hanya Allah dan saya. Makanya yang memberi penilaian adalah Allah. Di depan kami, di Islam itu Pak, penilaian manusia itu tidak ada apa-apanya gitu lah. Contoh di bawah ini, betapa banyak netizen-netizen yang mencintai saya. Uni Rifa, Masya Allah, Uni pintar. Mereka kan hanya lihat saya pas sekarang. Apa mereka tahu bagaimana kelakuan saya sehari-hari? Tidak. Makanya yang tahu hanya Allah. Makanya yang layak memasukkan surga itu adalah Allah. Apakah saya layak surga atau tidak?
Jadi Islam itu adalah agama yang kami tidak punya kapasitas menilai mengukur iman seseorang. Itu hak prerogatif Allah. Karena niat seseorang itu adanya di dalam dada, Pak. Nggak ada yang bisa lihat. Bang nih Rifa nih, surga dan neraka tuh ada ya? Oh, Bang nih. Surga dan neraka ada, Pak. Jangankan nggak usah jauh-jauh ke alam setelah kematian, Pak. Kita bicara di dunia, Pak. Kalau di dunia saja kesenangan dan kesakitan ada, kenapa ditolak surga dan neraka? Kalau surga dan neraka diinterpretasikan tempat menyenangkan dan tempat menyedihkan. Pak, rumah tangga itu bisa menjadi surga dan neraka. Lalu kenapa ditolak surga dan neraka di dalam setelah kematian? Di dunia saja ada surga dan neraka. Surga itu bukan, saya ulangi ya, surga itu bukan bahasa Islam. Surga itu bahasa Sanskerta. Kami sebenarnya menggunakan kata jannah, nar dan jannah. Jadi jannah artinya kebun. Orientasi seseorang kalau sudah sukses dalam kehidupannya, ujung-ujungnya pengen beli kebun dan pengen punya tempat tinggal di kebun, ada air mengalir, punya pohon-pohon yang bisa dia tanam. Bener nggak? Itu apa yang Allah sudah takdirkan kepada manusia, dan Allah tahu tentang hal itu, maka itu yang Allah janjikan. Makanya istilahnya adalah jannah, kebun. Dimensinya berbeda dengan dimensi kita, saya percaya itu. Jangankan dalam dunia agama, Pak, dalam dunia saintifik aja kita percaya yang ada namanya sesuatu yang beyond logic, yang keberadaannya ada tapi belum bisa kita buktikan secara empirik loh, dalam dunia saintifik loh. Nggak usah jauh-jauh pakai istilah agama deh. Bener nggak? Bener nggak, Bapak? Dunia makrokosmos masih belum terjangkau oleh manusia, Pak. Siapa ilmuwan yang sudah mampu menjangkau dunia makrokosmos? Belum ada. Dunia mikrokosmos belum terjangkau oleh pandangan manusia. Siapa yang sudah tahu inti terkecil di alam semesta ini, Pak, di bawah atom? Masih ditemukan lagi dan lagi. Apalagi bicara agama, ada dimensi yang kita itu masih ditutup. Dan itulah dia, sesuatu yang nanti akan dibuka hijabnya pada saat kita sudah dibangkitkan kembali. Itu keyakinan kami. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Darbu, Bang Bayu. Waalaikumsalam semuanya. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini Bang Gopur semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjut, Mbak, lanjut. Saya menanggapi dikit aja, mau masuk dikit aja. Ini enggak banyak. Tadi kan tentang tafsir ya, Pak. Kenapa harus ada tafsiran dan lain-lain gitu kan? Nah, sedangkan Al-Quran itu kan diberikan kepada Nabi Muhammad dengan berbahasa Arab. Ini simpelnya aja gini, Pak. Bagaimana kita bisa mengartikan, memaknai bahasa Arab? Kosakata bahasa Arab itu sangat kaya. Kosakata bahasa Arab itu ada sekitar 12,5 juta kosakata, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu hanya ada sekitar 125 kosakata bahasa. Jadi satu kata di dalam semisal ada dua kata di dalam bahasa Arab, dua kosakata di dalam bahasa Arab, itu diartikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu hanya satu kosakata yang sama. Contoh, Pak, saya kasih contoh. Libasun sama apa ya, Allah, yang di surat An-Nisa itu ini siabun, libasun sama siabun itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sama-sama artinya pakaian. Libasun artinya atau terjemahannya pakaian, siaban juga terjemahannya pakaian. Tapi ternyata pemahaman tentang kedua kosakata ini berbeda, Pak. Maka diperlukan tafsir. Oh, ternyata ketika dikatakan siaban itu berarti pakaian yang seperti ini. Lalu ketika dikatakan libasan itu dipakai untuk dimaknai seperti ini. Jadi dua kosakata yang berbeda di dalam bahasa Indonesia hanya mempunyai satu terjemahan, satu kosakata yang sama.
maka butuh tafsiran yang itu tidak bisa ditafsirkan secara langsung di dalam terjemahan Al-Quran. Itulah butuh tafsir, membutuhkan beberapa ilmu, bidang ilmu, termasuknya adalah ilmu, kalau kita mau memahami kosakata itu kan ilmu balaghah, nahwu, shorof, dan lain-lain gitu Pak. Jadi nggak cukup hanya terjemahan, kita nggak cukup hanya bisa mengerti Al-Quran itu hanya dengan terjemahan bahasa Indonesia, itu enggak. Kita harus pakai kaidah-kaidah keilmuan dalam bahasa Arabnya. Gitu. Sama ketika kita memahami kalimat dalam bahasa Inggris, maka kita harus juga memahami gramatikal Inggrisnya. Kan gitu, Pak. Nah, itu contohnya sama, Pak. Gitu. Jadi tafsir itu hanya untuk menjelaskan secara detail maksud dan tujuan sebenarnya, gitu loh, Pak. Oke, itu aja, Uni. Ya. Saya tambahan sedikit aja ya, selain dari konteks bahasa, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang tinggi, ada juga asbab turunnya ayat ini. Jadi ditafsirkan itu menurut sebab turun dari ayat tersebut, kenapa sampai bisa turun, alasan turunnya apa gitu. Mungkin itu saja. Jadi saya tarik kesimpulan dari penjelasan Uni, dari penjelasan Bang Gofur, kenapa sampai Al-Quran itu perlu ditafsirkan. Yang pertama, karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab yang tinggi. Yang kedua, ada konteks sejarah yang memungkinkan penafsiran itu harus dilakukan. Yang ketiga, ada ayat-ayat umum dan juga ada ayat-ayat khusus. Yang keempat, ada majas, ada hukum, dan ada sebab turunnya ayat. Mungkin itu saja, Uni. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Uni. Silahkan. Akan ke Pak Suwanto aja, mungkin mau bertanya lagi, atau non muslim di bawah banyak banget itu, Caca, ada sekitar 30-an yang mau naik. Silakan Pak Suwanto. Baik, sambil kita naikkan ya, kita naikkan ya. Ya, boleh. Santai aja, baik. Mbak Uni, sorry, saya tanya satu lagi ya, Mbak Uni, apa mungkin Gofur ya? Saya lebih senang ditanya, Pak, ketimbang nanya sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kan adalah maha besar, maha pengasih, dan maha penyayang ya. Jadi kenapa dia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih membiarkan orang-orang yang menderita di muka bumi ini? Baik, pertanyaan bagus, Pak. Ini juga menjadi pertanyaan para kaum ateis kepada saya. Kalau memang Tuhan itu maha penyayang, kenapa sih Tuhan membiarkan ada orang sakit? Justru Tuhan yang tidak justru Tuhan yang diinginkan dalam pandangan ateis ya. Yang baik itu menurut mereka adalah nggak boleh ada yang sakit, maka semua harus kaya. Saya pikir ini justru bukan Tuhan. Kenapa? Kalau misalkannya semua orang sehat, sementara kita dikasih free will, berarti ini Tuhan nggak adil. Saya capek-capek jaga kesehatan, olahraga, keringatan tiap pagi, ya kan? Wajar sehat. Tiba-tiba si Gofur kerjanya makan enak, tidur, bangun makan tidur lagi, bangun makan tidur lagi, terus dikasih Tuhan sehat. Maka ini bukan Tuhan menurut saya. Justru ini tidak adil. Harus dipahami, Tuhan itu bukan cuma maha pengasih, tapi dia juga maha adil. Ada sifat-sifat Allah yang apabila dia melaksanakan sesuatu, sifatnya tidak bergeser semua, tidak bertabrakan satu sama lain. Contoh, maha adilnya Allah itu sekaligus maha rahim dan maha rahmannya. Contoh, maha rahim dan rahmannya. Maha rahimnya adalah membiarkan bapak yang tidak menyembah Allah tetap hidup, makan, diberi kesempatan untuk berkenalan dengan Islam melalui kami umat Islam, diberi kesempatan, masih bapak diberikan apa yang bapak upayakan, bapak kerja duitnya tetap dapat. Itu bentuk sayang Allah, bentuk rahim. Bentuk rahmannya adalah kepada kami yang agamanya Islam, kepada kami yang menyembah kepada dia, mendapatkan pahala dari perbuatan kami yang nanti akan mendapatkan keuntungan di yaumil hisab. Bapak, kebaikan bapak dibalaskan di dunia, itu bentuk rahmannya Allah.
tetapi pahala yang kami dapatkan bentuk rahman dan rahim Allah kepada kami. Maka ketika Allah itu memberikan rasa sakit kepada orang Islam, contohnya, itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Karena di dalam Islam, Pak, salah satu yang juga menjadi asbab gugurnya dosa adalah ketika kami terluka, tersentuh duri saja, itu menghapus dosa yang kami lakukan. Itu bentuk kasih sayang Allah itu. Jadi penyakit dalam Islam itu untuk kami tidak dimaknai sebagai kemarahan Tuhan, tapi justru kami maknai sebagai cinta kasih Tuhan, karena pandangan kita berbeda tentang kehidupan. Bagi kami umat Islam, umur kami yang 60 tahun, 40 tahun di dunia ini bukan kehidupan, Pak. Kehidupan sesungguhnya adalah setelah kematian, yaitu nanti surga dan neraka tempatnya. Itu kehidupan yang sebenar-benarnya. Maka dalam Islam itu orientasinya mempersiapkan hari akhirat sebanyak-banyaknya dengan cara memperbaiki dunianya gitu. Dunia ini adalah kesempatan kami memperbaiki diri kami supaya kami berhak masuk surga Allah. Jadi kalau ada orang bilang, contoh Syekh Ahmed Dedat. Syekh Ahmed Dedat itu sebelum meninggal itu stroke lama di kasur. Bagi teman-teman Kristen dia kena azab. Maaf Pak, bagi kami umat Islam adalah Syekh Ahmed Dedat diluputkan, dilepaskan dari segala bentuk penyiksaan di yaumil hisab karena semua dosa-dosanya telah digugurkan karena dia sudah menderita penyakit. Itu dalam Islam pandangan kami. Kenapa saudara kami di Palestina mereka masih tersenyum ketika mereka dibom, ketika rumahnya dihancurkan, anaknya ditembaki? Kenapa mereka malah bilang subhanallah syahid, subhanallah syahid? Karena dalam pandangan Islam, mati dalam keadaan mempertahankan kebenaran adalah mati terbaik yang kami cita-citakan. Jadi pandangan kita tuh berbeda Pak, terbalik. Bagi kami umat Islam, penderitaan di dunia itu bukanlah penderitaan sejatinya. Karena penderitaan di dunia itu bahkan mengurangi penderitaan kami di akhirat. Justru terbalik Pak. Ada sebuah riwayat hadis, Sayyidah Fatimah yang adalah putri Rasulullah SAW. Beliau waktu itu sebagai seorang manusia punya hawa nafsu, punya keinginan, ingin memiliki perhiasan sebagai princess. Harusnya beliau pada waktu itu princess karena ayahnya seorang raja harusnya waktu itu. Tapi mereka tidak hidup seperti raja-raja yang kita lihat dalam cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita sejarah. Beliau hidup seadanya dan secukupnya. Maka Sayyidah Fatimah hidup dalam keadaan prihatin. Maka ayahandanya Rasulullah SAW mengajak beliau ke sebuah sumur. Maka ketika sumur itu diangkat, apa yang ada di dalamnya bertemulah semua emas, bentuk emas. Maka Sayyidah Fatimah mengambil salah satu cincin untuk disematkan di jarinya. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, tahukah engkau cincin yang engkau ambil itu mengurangi nikmat di surga? Maka Fatimah mengambil cincin itu, maka beliau membuang. Apa maksudnya itu? Kami umat Islam ini salah kaprah Pak kalau seandainya kami dikatakan menyatakan hidup di dunia ini untuk bahagia. Salah Pak. Di dunia ini untuk selamat Pak. Selamat dari perbuatan dosa kami, selamat dari kejahatan hawa nafsu kami, itu utama Pak bagi umat Islam. Bukan mencari harta sebanyak-banyaknya, bukan beranak sebanyak-banyaknya, bukan bahagia sebahagia-bahagianya. Justru kebahagiaan itu berbahaya bagi kami. Kenapa? Bisa jadi melupakan kami apabila diberikan kesenangan, bisa jadi itu menjadi asbab kami lupa kepada Tuhan kami. Makanya Rasulullah itu berdoa beliau bersama dengan orang miskin. Karena dalam Islam itu ketika kami memiliki sebanyak apapun harta yang Allah berikan, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Topi saya ditanya Allah, dari mana uangnya? Apa gunanya saya beli ini? Tas saya, ada berapa tas saya? Sepatu saya, kemana saya pakai sepatu itu? Harta saya, emas saya. Jadi kalau Bapak bilang kenapa Allah membiarkan ada orang sakit? Dalam kaidah ilmu Islam, sakit itu sebetulnya salah satu bentuk cinta Allah kepada kami umat Islam. Itu poinnya. Karena dengan begitulah dosa-dosa kami yang tak akan mampu kami bayar di neraka jahanam, digugurkan di dunia. Beruntunglah mereka yang sakit bersabar kepada Allah sehingga semua gugurlah dosa-dosanya, dan nanti dia bisa melenggang ketika mereka sudah selesai kafaratnya atau hukumannya di dunia. Karena hukuman akhirat itu lebih mengerikan Pak daripada dunia. Yang kedua, kalau kita bicara tentang musibah, maka ayatnya pun ada. Musibah yang kami alami itu biasanya karena perbuatan kami sendiri. Ketika saya sudah diajarkan apabila keluar rumah bacalah doa, tapi Kak saya sombongkan diri, saya gas motor, kemudian saya tabrakan, maka belum tentu
tabrakan itu menjadi penghapus dosa, bisa jadi itu adalah hukuman juga. Jadi kalau saya pribadi, apa yang terjadi ke diri saya, prasangka saya begitulah yang sebenarnya terjadi. Itu Allah bilang, aku seperti prasangka hambaku. Kalau saya katakan saya diazab Allah, ya bisa jadi. Tapi kalau saya katakan saya diuji Allah, ya sudah. Tapi kalau saya pribadi gini Pak, sakit yang diderita seluruh umat Islam itu adalah cara Allah untuk tidak menghukum kami di neraka lagi. Nah, itu bentuk kasih sayang. Jadi terbalik. Kita kebalik gitu. Baik, terima kasih hari ini atas penjelasannya Mbak Unirifa. Ya, senang dinaikin ke komalnya Mbak Unirifa. Terima kasih banyak. Ada Bukan bermaksud Terima Bapak kasih, harus ya. menerima, tapi setidaknya menjadi pandangan Bapak bahwa mungkin saja ada pandangan kita yang berbeda. Kita sepakat untuk berbeda karena perbedaan terkadang itu sesuatu yang Ya, baik perbedaan itu untuk indah kita lah. masing-masing. Insya Allah. Baik. Kalau gitu saya mohon pamit dulu ya. Ini diskusinya hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih Gofur, Ca, kemudian Unirita. Terima kasih ya. Terima kasih. Nanti semoga nanti tetap sehat selalu sepanjang hari. Siapa ini mau turunkan saya apa gimana? Ini saya pencetnya ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, sama. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.